Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, di atas keimanan, masih semangat dalam menjalankan aktivitas serta amal ibadah kita semuanya. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini, membahas kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram karya Ustadz Aminur Bait hafizahullahu taala. Dan telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang syarat sah jual beli. Dan sebelum mengakhiri bab itu, sebelum memasuki bab yang baru, disebutkan di sini contoh kasus yang ke-9, yaitu berkaitan dengan murabahah bank syariah. Itu contoh yang ada pada bank syariah atau murabahah. Sebelumnya, ya mungkin sudah pernah kita bahas juga, namun sebelum di masjid ini kayaknya. Jadi di antara bentuk akad itu adalah murabahah, di mana pembeli itu mengetahui selisih harga, mengetahui keuntungan dari penjual, atau penjual itu memberitahu kepada pembeli bahwasanya keuntungan penjualan ini sekian. Contoh misalkan saya jual HP seharga 2 juta. Ini kulaannya 1.500.000. Jadi saya untung 500.000. Yang penting di sini intinya adalah pembeli tahu keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Itu makna dari jual beli murabahah. Berasal dari kata ribah. Ribah itu untung, untungnya diketahui. Namun praktek dari murabahah di bank syariah itu berbeda dengan apa yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab terdahulu, atau dari contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, disebutkan di sini, di antara praktek murabahah di bank syariah
yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Abdul Somad di sini, salah satu mantan praktisi di salah satu bank syariah. Jadi apa yang disebutkan di sini praktek yang terjadi, bukan secara fikih yang benar seperti apa, namun bank syariah menerapkan salah satu akad murabahah ini, prakteknya seperti ini. Jadi contoh, calon nasabah yang butuh rumah atau pengen beli rumah maka akan mendatangi bank, lalu bilang kepada salah satu bank syariah di sini bahwasanya saya pengen membeli rumah yang dijual oleh developer A misalkan. Nah, rumah itu harganya misalkan 300 juta. Maka bank sebelum menyetujui tentu akan menverifikasi terlebih dahulu. Ini nasabah ini kan datang ke bank itu karena memang nggak punya uang banyak, nggak bisa beli cash, makanya beli ke bank, datang ke bank supaya nanti bisa beli kredit. Nah, ketika bank ini sudah melakukan verifikasi, artinya nasabah ini gajinya sekian, tiap bulan sekian, pengeluarannya sekian, jadi ada kemungkinan untuk bisa membeli rumah. Singkatnya, rumah yang seharusnya harganya 300 juta tadi, maka bank akan menawarkan kepada nasabah tadi, udah kamu bisa beli rumah dengan cara kredit, dibayar selama 5 tahun dengan nilai 500 juta misalkan. Jadi ada selisih di situ. Yang awalnya 300 juta sekarang menjadi 500 juta namun bisa dibayar selama 5 tahun. Nah, di antara praktek yang ada, maka perwakilan bank akan memberikan uang kepada nasabah tadi sejumlah 300 juta. Lalu bilang kepada nasabah, ini uang 300 juta, kamu beli sendiri rumahnya ke developer, nanti bayar ke saya sebanyak atau senilai totalnya 500 juta tadi. Meskipun di situ sudah menandatangani akad jual beli tadi. Nah, kalau yang akad yang kita jumpai adalah seperti itu, atau mungkin ada yang pernah mencoba pergi ke bank beli mobil, beli motor, beli rumah, namun bentuk transaksinya seperti itu, di mana tadi pihak bank nggak pernah sama sekali pergi ke developer untuk membeli rumah, namun hanya memberikan uang atau sejumlah uang kepada nasabah. Maka praktek itu menyelisihi syariat. Terdapat 2 kesalahan, setidaknya ada 2 kesalahan praktek jual beli tadi. Yang pertama, akad jual beli murabahah langsung disepakati antara pihak bank syariah dan nasabah, padahal rumah yang dipesan sama sekali belum dimiliki bank. Artinya kan seharusnya itu nasabah datang ke bank, bank beli rumah, rumah sudah dibeli bank baru dijual kepada nasabah. Namun tadi prakteknya bank itu belum beli rumahnya, akan tapi sudah melakukan akad jual beli dengan nasabah. Maka ini jatuh kepada larangan jual beli barang yang belum dimiliki. Kan sebelumnya kita jelaskan syarat sah jual beli adalah barang sudah dimiliki oleh penjual. Hal ini berdasarkan hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada orang datang kepadaku untuk membeli sebuah barang. Kebetulan barang tersebut tidak kumiliki." Artinya Hakim bin Hizam ini memang biasa jual beli barang.
Namun pas ada pembeli, itu barangnya tidak ada. Apakah boleh aku menjual barang yang belum aku miliki, tapi saya yakin di supplier itu ada, di pasar itu ada. Apakah boleh saya menjual, melakukan akad dengan pembeli tadi, sedangkan barangnya itu nanti masih saya ambilkan di pasar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Artinya kalau memang barangnya itu masih di pasar, ya barangnya sih itu ada, tapi masih di pasar belum kamu beli. Meskipun nanti juga ada kemungkinan kamu beli, tetap jangan engkau jual, karena masih menjadi milik orang lain. Sehingga kalau di sini dikaitkan dengan jual beli rumah tadi, maka pihak lembaga keuangan atau bank yang katanya syariah tadi, bank itu belum memiliki rumah, tapi sudah melakukan akad dengan nasabah atau pembeli. Maka praktek semacam ini dilarang, karena termasuk menjual barang yang belum dimiliki oleh bank. Ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah buku AOIV, yaitu buku standar operasional produk keuangan lembaga keuangan syariah. Artinya ini buku yang dikeluarkan oleh dari OKI. Mereka mengumpulkan para ulama, membuat standar-standar akad syariah, akad ekonomi syariah. Nah, dijelaskan di dalam kitab tersebut, yaitu haram hukumnya pihak lembaga keuangan menjual barang dalam bentuk murabahah sebelum barang tersebut dimilikinya. Maka tidak sah hukumnya kedua belah pihak menandatangani akad murabahah sebelum pihak lembaga keuangan syariah membeli dan menerima barang yang dipesan oleh nasabah dari pihak penjual pertama. Ini ya bisa dipraktekkan kalau kita beli motornya lewat leasing misalkan, atau rumah tadi lewat KPR. Kita belinya bukan ke dealer, tapi belinya ke leasing. Tanda tangannya kepada leasing. Padahal leasing itu belum memiliki barang. Maka dia telah menjual barang yang belum dimilikinya. Yang kedua, yang diberikan bank kepada nasabah adalah uang dan bukan rumah. Tadi kan seharusnya akadnya nasabah pergi ke bank beli rumah, yang mana bank itu akan beli terlebih dahulu dari developer. Nah, kalau nasabah tadi ke bank pengennya beli rumah, seharusnya yang didapat itu adalah rumah. Namun kenyataannya yang diberikan oleh bank kepada nasabah tadi adalah uang, bukan rumah. Sehingga bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli rumah tersebut. Maka hakikatnya transaksi tersebut adalah utang piutang dan bukan jual beli. Jadi hakikatnya bank itu ngasih pinjaman uang senilai 300 juta, nanti nasabah harus mengembalikan 500 juta selama 5 tahun. Maka ini utang piutang yang ada bunganya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam atau utang piutang yang ada faedahnya, ada manfaatnya, ada kelebihannya, maka itu adalah riba. Jadi kalau ada bunganya, maka itu adalah riba. Ini kesalahan yang kedua pada transaksi murabahah tadi. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan bahasan kita pada bab berikutnya, yaitu taqabud atau serah terima barang. Jadi kalau membeli barang itu harus ada serah terima.
Kenapa harus ada serah terima? Apa konsekuensinya? Inilah yang akan kita bahas. Taqabud artinya serah terima barang atau uang. Dari kata al-qabdu, qabdu itu menggenggam. Maka kalau jual beli barang, diantaranya harus ada serah terima. Pembeli membeli barang HP, HP-nya ini diserah terimakan atau diserahkan kepada pembeli. Pembeli memegangnya, ngambilnya, itu namanya qabd. Nah, sebelumnya kita pernah mengenal di antara konsekuensi jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan barang atau intiqal milkiyah dari penjual ke pembeli dan kepemilikan uang dari pembeli ke penjual. Jadi kalau saya jual HP, ada si A beli HP kepada saya jual HP. Ini HP saya jual 2 juta. Kemudian pembeli tadi ngasih uang 2 juta pada saya. Maka ketika sudah terjadi tukar menukar tadi, sudah terjadi kesepakatan, HP tadi yang awalnya milik saya sudah pindah kepemilikan kepada pembeli. Pembeli yang sebelumnya punya uang 2 juta, karena terjadinya akad jual beli tadi, maka uangnya pindah kepemilikan kepada saya selaku penjual. Jadi saya sekarang punya uang, sedangkan pembeli sekarang punya HP. Ini juga konsekuensi dari akad jual beli. Nah, perpindahan kepemilikan kapan terjadinya? Terjadi sejak akad jual beli dilakukan. Meskipun barang belum diserahkan atau uang belum dibayarkan. Jadi kalau misalkan saya sudah menyerahkan HP, ini HP. Yang beli tadi sudah bawa uang, ya mungkin masih di sakunya atau masih di ATM-nya belum ditransferkan. Ketika sudah terjadi sepakatan deal ya, HP-nya ini 2 juta, kemudian sudah deal. Maka ketika terjadinya akad tadi, secara hukum syar'inya, hukum fikihnya, HP tadi sudah pindah kepemilikan menjadi milik penjual. Uangnya itu menjadi milik pembeli. Itu dari sisi kepemilikan. Sementara yang dimaksud dengan taqabud tadi, ketika barang dikatakan serah terima kalau barang itu sudah diterima oleh pembeli. Jadi kalau secara kepemilikan milik saya atau HP saya sudah milik pembeli tadi, tapi HP-nya ini masih di bawah saya misalkan, atau mungkin masih dikirimkan, masih di OTW, masih di kurir. Itu barang secara kepemilikan milik pembeli tadi, tapi masih belum diserah terimakan, belum selesai, masih di jalan. Nanti ada konsekuensinya. Nah, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah membeli seekor kuda dari seorang badui di suatu tempat. Di transaksi Rasulullah beli kuda kepada seorang badui tadi. Nah, setelah akad, jadi ini kudanya ada, sudah sepakat, tapi karena masih jalan, di perjalanan, kudanya ini masih dibawa oleh badui. Uangnya nanti sama Nabi akan diberikan kalau sudah sampai. Jadi belum ada serah terima uang, belum ada serah terima barang. Tapi sudah terjadi akad tadi. Lalu melakukan perjalanan, Rasulullah itu di depan, kemudian di belakang badui bersama dengan kudanya tadi. Nah, Nabi SAW beliau itu jalan itu cepat. Dan kendaraan pun juga relatif lebih cepat daripada sahabat yang lainnya. Biasanya seperti itu. Nah, ketika Nabi SAW sudah sampai rumah atau lebih cepat, maka si badui tadi di belakang. Ketika di belakang itu ketemu beberapa orang. Apalagi badui tadi membawa kuda, yang kudanya itu juga bagus. Nah, ternyata orang-orang tadi itu tertarik dengan kuda tadi. Itu berapa harganya? Saya beli saja. Apalagi para orang yang di tengah jalan tadi tahu ini kudanya itu bagus. Nawar dengan harga yang lebih tinggi
dibandingkan dengan harga yang tadi sudah disepakati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kira-kira tertarik nggak ada yang nawar lebih tinggi? Ya orang normal pasti tertarik ya. Katakanlah dulu kudanya ditawar oleh Nabi 50 juta, ini ada yang nawar 60 juta atau 70 juta. Maka tertariklah si Badui tadi. Namun masih hanya sebatas tertarik. Lalu Badui tadi pun masih menemui Nabi SAW dan tanya, "Ya Rasulullah, apakah benar, apakah engkau masih ingin membeli kuda saya? Kalau tidak jadi ya mau saya jual lagi kepada orang lain." Ya tanya gitu sih sebenarnya harapannya Rasulullah nggak jadi beli. Nah, soalnya nanti yang beli harganya lebih mahal. Lalu Rasulullah tanya balik, "Loh, kok masih tanya jadi beli apa enggak? Kan tadi itu kan sudah deal. Saya akan beli kudamu dengan harga sekian." Namun ternyata si Badui tadi mengelak. "Loh, kan tadi belum deal. Saya kan belum menjual kepada engkau ya Rasulullah." Lalu Rasulullah pun juga mengatakan lagi, "Sungguh saya telah membelinya darimu." Akhirnya Badui, "Coba datangkan saksi," bilang kepada Rasulullah. Namanya Badui orang nggak punya malu memang. Jadi nggak peduli, nggak punya akhlak. Bermuamalah dengan Nabi pun juga seenaknya sendiri. Makanya kalau ada orang, ada anak nggak punya akhlak kurang bagus ya mirip dengan orang Badui. Orang Badui yang jauh dari peradaban ya. Jadi jarang gaul sama orang, orangnya kaku misalkan. Nah, Arab Badui tadi itu meminta kepada Nabi SAW untuk mendatangkan saksi. Maka datanglah salah seorang sahabat yang bernama Khuzaimah bin Thabit. Mengatakan, "Saya bersaksi bahwasanya engkau wahai Badui, engkau sudah menjualnya kepada Rasulullah." Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan akad jual beli kuda itu, beliau sama sekali belum bayar dan kuda itu juga belum diserah terimakan. Memang sudah terjadi akad tapi belum diserah terimakan. Kudanya masih dibawa oleh Badui. Uangnya belum dibayarkan oleh Rasulullah. Tapi sebenarnya sudah ada, kudanya tadi sudah ada, tapi masih mau dibawa terlebih dahulu oleh Badui tadi. Intinya belum diserahkan kepada Rasulullah. Sehingga di situ meskipun kuda tadi secara kepemilikan sudah menjadi milik Rasulullah SAW. Karena sudah menjadi milik Rasulullah, maka penjualnya tadi tidak boleh menjual lagi kepada orang lain. Karena kuda tadi masih atau sudah berpindah kepemilikan kepada Rasulullah. Meskipun belum dibayar dan belum diserah terimakan. Nah, inilah nanti yang masuk ke dalam pembahasan taqabud, yaitu konsekuensi adanya setelah taqabud. Karena tadi belum ada taqabud, belum ada serah terima, maka pembeli sendiri juga nggak boleh menjualnya kembali, penjualnya pun juga tidak boleh menjualnya. Nah, dijelaskan di sini ada beberapa konsekuensi setelah terjadinya taqabud. Seandainya barang tadi sudah diserah terimakan kepada pembeli, maka ada konsekuensinya. Yang pertama, tanggung jawab barang berpindah dari penjual ke pembeli. Artinya segala konsekuensi yang terjadi pada barang tadi itu menjadi kewajiban dari pembeli kalau sudah diserah terimakan. Maknanya juga kalau belum terjadi taqabud serah terima, segala resiko menjadi tanggung jawab penjual. Itu hukum asalnya. Jadi kalau misalkan saya jual HP, pembelinya itu di Jakarta.
sehingga harus melalui proses pengiriman lewat ekspedisi, lewat kurir. Selama HP itu belum diterima oleh pembeli, maka segala resiko yang ada di jalan itu menjadi tanggung jawab penjual. Saya kirim lewat ekspedisi, qadarullah ekspedisinya kebakaran, itu mobil yang ngangkut itu kebakaran atau hilang, maka menjadi resiko dari penjual. Artinya menjadi resiko penjual adalah si pembeli dari Jakarta tadi kan sudah transfer. Ketika sudah transfer, nggak mau tahu, pokoknya barang harus dikirim, entah hilang, entah apa, nggak mau tahu. Kalaupun hilang ataupun terbakar di jalan, maka saya sebagai penjual harus menggantinya. Saya harus ngirim ulang, harus ganti HP yang baru. Ya berarti di sini saya rugi. Ya memang itu resiko jual beli tadi. Artinya segala resiko sebelum adanya serah terima itu masih menjadi tanggung jawab penjual. Kalau sudah diserah terimakan, maka tanggung jawab resiko tadi menjadi milik pembeli. Sehingga sebelum serah terima barang menjadi tanggung jawab penjual. Apapun resiko yang terjadi, penjual yang menanggung kerugiannya. Sehingga perbedaan antara konsekuensi akad dengan taqabud adalah untuk akad memberikan konsekuensi perpindahan hak milik, sementara taqabud memberikan konsekuensi perpindahan tanggung jawab. Ini perbedaan akad dengan taqabud. Karena sekedar akad, yang punya barang itu pindah. Artinya kepemilikannya sudah berpindah. Tapi ketika sudah berpindah, tanggung jawab itu belum tentu berpindah selama belum diserah terimakan. Sehingga hanya saja ada keadaan di mana resiko tetap menjadi tanggung jawab pembeli, yaitu apabila kerusakan disebabkan oleh kesalahan pembeli dan pembeli memungkinkan untuk membawa barang namun ia ingin merepotkan penjual. Jadi tadi bahwasanya selama barang belum diserah terimakan, hukum asalnya menjadi risiko penjual, kecuali kalau kerusakan itu disebabkan karena kesalahan pembeli. Ya mungkin saja, contoh misalkan pembeli itu nitip dulu barangnya kepada penjual. Jadi ada pembeli itu datang kepada penjual atau bilang kepada penjual, saya beli, kalau di sini contohkan sak 20 sak semen. Beli ke toko bangunan, bilang kepada penjual, saya beli sak sekali beli semen sebanyak 20 sak. Tapi nanti saya ngambilnya kapan-kapan. Pokoknya saya beli dulu aja. Setelah dibayar ternyata nggak diambil-ambil. Maka penjual berhak memaksa pembeli untuk segera mengambilnya. Karena apalagi sak ya, apalagi sekarang musim hujan, khawatir kehujanan. Kalau nanti kehujanan terjadi banjir, otomatis semennya itu kan jadi keras. Kalau sudah keras berarti nggak bisa dipakai. Maka ini berisiko menimbulkan kerugian. Ini kok nggak diambil-ambil. Kalau pembeli nggak segera ngambil padahal sudah disuruh ngambil, kok qadarullah benar-benar rusak, benar-benar kehujanan kena air, padahal tadi belum diserah terimakan. Dan hukum asalnya kan sebelum diserah terimakan risiko menjadi tanggung jawab penjual. Namun ini karena kesalahan pembeli nggak ngambil-ngambil, maka di sini penjual tidak menanggung resiko. Namun kenapa kok pembeli itu ngambeli tapi nggak segera diambil? Ya banyak sebabnya. Bisa jadi ya daripada uangnya dia butuh semen. Tapi butuhnya nggak sekarang, bertahap. Kalau nggak segera beli banyak, uangnya bisa kepakai untuk yang lainnya. Ini malah mengganggu atau bisa merugikan pembeli tadi. Nggak jadi bangun rumah nanti kalau uangnya kepakai untuk yang lain. Sehingga beli banyak sekalian.
Atau kadang kalau beli banyak sekalian itu lebih murah juga. Namun kalau nggak ngambil-ngambil itu bisa merugikan penjual, maka penjual boleh memaksa untuk segera diambil dan resiko menjadi milik pembeli kalau memang tidak segera diambil. Kemudian konsekuensi yang kedua setelah terjadinya takobut, yaitu bolehnya melakukan transaksi apapun terhadap barang, termasuk dengan menjual kembali kepada orang lain atau menyewakannya. Jadi di antara konsekuensi dari takobut, kalau sudah takobut boleh menjual kembali barang tersebut. Artinya kalau belum diserah terimakan, maka barang itu tidak boleh dijual. Meskipun secara akad konsekuensinya sudah milik saya. Contoh, saya beli HP dari Jakarta 50 pieces, 50 biji. Karena ini model terbaru misalkan. Nah, ketika saya beli dari Jakarta, uang sudah saya transfer semuanya kepada pembeli. Secara kepemilikan, HP itu sudah menjadi milik saya. Dari Jakarta sudah dikirim lewat ekspedisi, sudah di perjalanan. Secara akad tadi sudah menjadi milik saya. Tapi belum terjadi serah terima, karena kan masih di jalan. Selama masih di jalan tadi konsekuensinya tanggung jawabnya menjadi milik tanggung jawab penjual, masih menjadi penjual. Nah, meskipun itu milik saya secara hukum, karena saya belum menerima, saya belum boleh menjualnya. Saya nggak boleh nawarkan dulu, siapa yang mau beli HP, mereknya ini, tipenya ini, speknya seperti ini. Insya Allah barangnya sampai 2 hari lagi. Ini sudah dikirim. Ya 2 hari mungkin memang agak lama, tapi karena ini biar pengiriman juga lebih murah, sehingga masih akan dikirim dulu. Maka ini tidak diperbolehkan karena barang tadi belum saya terima. Selama belum saya terima, belum saya pegang, maka saya belum boleh menjualnya. Karena sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu juga pernah cerita, saya menjual makanan sebelum saya terima. Artinya biasa saya itu menjual makanan padahal makanan itu belum ada. Sudah saya pesankan atau di supplier ada, tapi saya belum mengambilnya, maka saya jual. Dan saya untung. Ya gimana enggak untung? Di sini dia mendapatkan pembeli yang pasti, barangnya pun juga ada. Maka ketika saya mendatangi Nabi SAW dan aku sampaikan kejadian ini kepada beliau, maka beliau mengatakan la tabi'hu hatta takbidahu. Janganlah kamu menjualnya sampai kamu menerimanya. Jangan jual makanan tadi sampai makanan itu sudah datang kepadamu. Jadi harus datang dulu. Kalau sudah datang, sudah dihitung, misalkan sudah ditimbang, intinya sudah sampailah kepada kita, baru itu dijual. Kalau belum sampai berarti dia menjual barang yang belum menjadi miliknya tadi. Hadis ini dengan tegas bahwa barang yang sudah kita beli belum boleh kita jual ulang hingga barang itu kita terima. Dalam hadis yang lainnya, sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Siapa saja yang membeli makanan, janganlah dia menjual kembali sampai dia terima. Artinya dia sudah beli makanan dari pasar, ini lagi dikirim. Maka Rasulullah mengatakan jangan dijual dulu sampai makanan itu datang. Ini kasusnya yang terjadi adalah jual beli makanan. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya ini bisa dikiaskan kepada barang yang lain. Jual beli apapun, jual beli beras,
Misalkan saya punya toko beras, ada orang datang pengen beli beras 5 kuintal. Sedangkan di rumah, di toko saya hanya ada 1 kuintal saja. Anak-anak yang sekolah 1 kuintal itu berapa kilogram? Ada yang tahu? Nah, yang sekolah 100 kilogram. 1 sak agak gede biasanya ya. Nah, di toko ini masih adanya 100 gram. 100 kilogram, 100 kilogram atau 1 kuintal. Maka dia biasa punya supplier. Belum ya? Nah, bel apa ini? Hati-hati, peringatan ya. Maka tidak boleh menjualnya, artinya sudah sepakat ya, beli 5 kuintal. Sepakati padahal tadi barangnya masih belum ada semuanya. Maka inilah yang tadi terjadi pada sahabat Hakim bin Hizam. Maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa kita tidak boleh menjual barang yang belum kita terima? Padahal secara kepemilikan bisa jadi itu sudah milik kita. Sudah kita bayar lunas tadi. Karena itu berpotensi terjadinya perselisihan. Karena ketika barang belum diserah terimakan, maka barang masih berada di kawasan kekuasaan penjual yang pertama. Karena tadi kalau misalkan saya sudah melakukan akad kepada calon pembeli, ya sudah, deal ya, barangnya sekian, uangnya sekian, nanti dibayar sekian. Sementara pembeli tadi sudah ngandalkan barangnya itu dari kita. Dia nggak beli ke yang lain, tidak pesan ke yang lain, sudah percayalah sama saya tadi. Padahal barangnya tadi belum ada. Saya pun masih nunggu dari penjual yang pertama sedang dikirim. Nah, berarti di situ saya bisa jadi menjual barang belum milik saya. Pembeli tadi itu sudah mengandalkan pada saya, dan bisa jadi qadarullah barang yang sudah saya pesan tadi itu tadi di jalan ada kecelakaan, ada insiden sehingga barangnya rusak. Maka ini berpotensi menimbulkan perpecahan, sakit hati dari pembeli, merasa ditipu dan lain sebagainya. Karena kita menjual barang yang kita sendiri tidak bisa menjamin untuk mendatangkannya. Sedangkan dalam kaidah syariat, segala sesuatu yang bisa memicu terjadinya sengketa atau permusuhan, maka itu harus dijauhi. Dan di antara bentuknya tadi adalah kita menjual barang yang belum kita miliki atau belum diserah terimakan. Nah, ini juga yang bisa terjadi pada transaksi online. Lalu sekarang kan alhamdulillah banyak sekali diberikan kemudahan dalam transaksi karena hukum asal jual beli itu adalah halal atau diperbolehkan. Berarti bentuk transaksi itu banyak sekali. Jual beli online hukum asalnya pun juga diperbolehkan. Namun kita harus perhatikan tadi, kalau jual beli online biasanya kita itu beli barang atau jual barang pada barang yang belum kita miliki. Kita lihat nih di marketplace atau mungkin teman kita yang jualan di luar kota hanya nge-share gambarnya di statusnya atau di grup WhatsApp. Ini barangnya kayaknya bagus. Lalu kita ingin jualnya lagi, beli untuk dijual kembali. Nah, biasanya kita beli, bisa jadi kita belum beli tapi sudah jual dulu, atau kita sudah beli, barang sudah dikirim, namun kita jual lagi, padahal barang itu belum ada serah terima. Nah, ini kalau barang masih proses pengiriman, maka tadi sebagaimana kaidah dalam takobut serah terima, kita tidak boleh menjualnya selama belum menerima, karena belum ada takobut, belum ada serah terima barang. Dan serah terima barang, kapan barang itu bisa dikatakan diserahkan atau terjadi serah terima, ini ada dua bentuk.
Ada takobut hakiki dan takobut hukmi. Artinya takobut hakiki serah terima itu barang secara real diserahkan. Saya beli HP, HP-nya diserahkan kepada saya. Itu takobut hakiki. Saya beli buku, saya bayar, bukunya dikasih saya, buku fisiknya, itu namanya takobut hakiki. Artinya benar-benar diserah terimakan. Ada takobut hukmi, yaitu serah terima berupa sesuatu yang dianggap mewakili barang. Kalau kadang beli barang, contoh beli rumah, jual beli rumah, takobutnya itu bisa jadi serah terima sertifikat. Atau dengan kadang sertifikat juga belum diserahkan, tapi sudah mengizinkan pembeli untuk menempati rumahnya. Karena terkadang sertifikat masih disita sampai lunas. Namun sekarang hanya kwitansi, pembayaran, DP, kemudian diizinkan menempati rumah, maka itu juga takobut. Maka itu tergantung barangnya. Atau terkadang jual beli beras. Berasnya 1 ton. Sudah karungan 1 kuintal, beli 1 ton. Berarti 10 karung. Nah, tidak perlu serah terimanya itu pembeli harus memegang semuanya, dipegang semuanya, diserahkan tangan yadan biadin, tidak perlu. Cukup dilihat aja, dihitung, oh jumlahnya ini sudah 10 karung, 1 karungnya itu 1 kuintal, berarti totalnya itu sudah 1 ton. Nah, maka di situ juga sudah dikatakan takobut atau serah terima. Nah, di sini para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi dikatakan barang yang masih dalam pengiriman itu belum boleh kita jual karena masih belum menjadi milik kita. Lalu bagaimana solusinya supaya kita itu pengen tahu ya, pembeli itu jumlahnya seberapa besar, atau ini biar ya cepet-cepetan lah pembeli itu. Maka yang boleh dilakukan oleh penjual tadi hanya sebatas penawaran saja atau pemberitahuan, nggak boleh ada akad atau kesepakatan. Maksudnya bagaimana? Yang dibolehkan hanya penawaran saja. Saya ini sedang kulaan HP 50 pieces dari Jakarta. Nah, kira-kira siapa nanti yang mau beli? Nulis namanya di list. Maka di sini masih boleh karena hanya sebatas penawaran saja. Tapi kalau dikatakan saya jual ini, siapa saja yang mau? Deal ya. Sudah sepakat. Nanti kalau barangnya ada harus beli misalkan. Maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar pemberitahuan, penawaran, maka itu tidak masalah. Artinya kalau itu dikatakan sebuah penawaran, nanti kalau HP-nya benar-benar datang 500 pieces, saya beritahu kepada yang sudah nulis nama tadi, ini loh HP-nya sudah datang. Kemarin siapa yang nulis list bisa datang membawa uang dan ngambil barangnya. Ternyata dari 50 tadi yang datang itu cuma 40. Artinya yang 10 orang itu nggak jadi beli. Bagaimana sikap penjual? Karena tadi masih belum ada akad jual beli, hanya sebatas penawaran, dan ternyata 10 orang itu nggak jadi beli, maka ya sah-sah saja. Kita harus siap menanggung resiko, ya tawarkan lagi kepada orang lain. Tidak boleh ngolok-ngolok, kamu ini cuma PHP saja, katanya pengen beli, kok sekarang nggak jadi beli, padahal saya sudah kulaan. Nah, maka ini tidak boleh, karena tadi belum ada akad sama sekali. Sudah isya-nya. Silakan kalau ada yang mau azan terlebih dahulu. Mau azan dulu.
Gimana biasanya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan taqabud tadi. Jadi selama barang itu belum kita terima, maka kita tidak boleh menjual. Artinya kita tidak boleh melakukan akad apapun dengan calon pembeli kepada kita. Namun kalau hanya sekedar menawarkan, memberitahukan,
bahwasanya kita akan memiliki suatu barang, maka itu tidak masalah. Itu untuk menghindari larangan dari menjual barang yang belum dimilikinya tadi. Namun konsekuensinya kalau ada orang yang janji beli tadi ternyata nggak jadi beli, maka kita harus membolehkannya, artinya tidak boleh memaksanya untuk membeli karena memang belum ada akad sama sekali. Dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan kita di malam hari ini. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, ana mau tanya, apa hukum biaya tambahan untuk resiko barang? Kalau kita membeli barang, kalau sekarang di online atau di marketplace, biasanya sebelum check out, di situ ketika ada produk barang harganya sekian, ongkos kirim sekian, pembayaran sekian, dan ada biaya tambahan yaitu asuransi barang atau risiko. Kadang centangnya itu otomatis sudah tercentang. Kadang sebenarnya cuma 300 atau 500. Itu barang-barang yang puluhan ribu. Meskipun kadang ada yang sekian ribu untuk asuransinya itu, tergantung dengan harga barangnya. Kalau itu pilihan antara dicentang dan tidak dicentang, maka kita tidak boleh mencentangnya. Karena adanya mencentang itu berarti di situ ada gharornya, yaitu bentuk asuransi. Nanti kalau terjadi resiko akan ditanggung, akan diganti senilai barang atau sesuai dengan aturan yang ada. Maka itu bentuk asuransi atau transaksi yang ada gharar di dalamnya. Tapi kalau di situ centangnya atau sudah otomatis kita nggak bisa menghapusnya, maka tidak masalah. Karena transaksi yang kita buat itu adalah transaksi jual belinya. Itu hanya sebagai pengikut saja. Dalam kaidah fikih dikatakan at-tabi' tabi', yaitu akad pengikut, akad bawaan, bukan akad asli, bukan akad tujuan. Itu ya hukumnya mengikuti apa yang diikuti. Jadi kalau itu asuransi yang otomatis ada, sebagaimana kita beli tiket kereta api, tiket pesawat, itu sudah otomatis ada asuransinya, yaitu sebagai tambahan biaya untuk resiko, maka itu tidak masalah karena itu bukan tujuan utama kita. Yang bermasalah kalau ya tujuan utamanya memang asuransi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal kita membeli barang pas sudah diterima, dan apakah kita boleh kembalikan barang tersebut tidak jadi beli? Dalam transaksi jual beli ada namanya hak khiyar. Rasulullah mengatakan al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Antara penjual dan pembeli itu ada hak khiyar, boleh mengcancel atau meneruskan jual belinya ma lam yatafarraqa, selama belum berpisah. Jadi kalau misalkan di toko ada datang pembeli, kemudian beli barang milih, dibayar, harganya 100.000, uangnya dikasih, barangnya juga diberikan kepada pembeli, sudah deal. Tapi keduanya belum berpisah atau pembeli ini belum keluar toko. Ketika mau keluar toko, pembelinya mikir ulang, ngapain ya saya beli ini, padahal di rumah masih ada misalkan. Akhirnya bilang kepada penjual, afwan, saya nggak jadi beli. Maka umumnya penjual akan mengatakan nggak bisa, kan sudah kamu beli, barangnya sudah kamu bawa, sudah kamu terima, uangnya sudah saya terima. Penjual biasanya mengatakan demikian.
maka tindakan penjual ini tidak boleh. Karena syariat itu mengizinkan suatu transaksi jual beli selama belum berpisah, maka masing-masing pihak itu masih memiliki hak untuk meng-cancel atau mau meneruskan. Baru kalau sudah keluar mau meng-cancel, penjual boleh mengatakan kalau tidak bisa. Sudah kamu beli, maka nggak boleh kembalikan. Itu boleh penjual mengatakan demikian. Tapi kalau masih bertemu tadi, masih bertemu ya. Jadi masih bertemu di sini maksudnya kalau penjual sama pembeli ini teman. Habis transaksi jual beli, penjualnya ini mau jalan-jalan sama pembeli, masih mau keluar makan ke warung, terus mau pergi kemana berdua terus. Maka itu khiyar tadi masih berlaku. Meskipun sudah keluar dari toko, intinya masih ketemu itu masih boleh untuk meng-cancel. Pihak yang nggak setuju maka boleh dipaksa secara syariat, boleh dipaksa. Bisa jadi penjual yang nyesel, baru dijual barangnya, kemudian kok nyesel, kenapa ya saya jual? Padahal saya masih senang sama barang itu. Bilang kepada pembeli, Afan nggak jadi dijual. Selama masih belum berpisah, maka masih boleh untuk membatalkan transaksi jual beli tadi. Jadi kalau misalkan antum pergi ke supermarket, sudah milih barang kan, masukkan keranjang, masuk kasir, dihitung. Dihitung-hitung, dilihat kok kebanyakan ya kayaknya. Bilang kepada kasirnya, Mas saya nggak jadi beli itu. Biasanya kasirnya mengatakan, maaf sudah masuk sistem, sudah masuk komputer, nggak bisa di cancel. Maka secara syariat dia melakukan pelanggaran syariat. Ya kita sebagai pembeli sebenarnya nggak bisa protes ya. Jadi mau bilang nggak jadi, terus dia mengatakan sudah sistem, sudah komputer dan lain sebagainya. Ya kita secara syar'i sebenarnya kita boleh meng-cancel itu sebenarnya boleh. Tapi kasirnya itu biasanya nggak mau ribet. Tapi kalau kita sebagai pemilik toko, kita sebagai penjual, kalau ada orang yang meng-cancel, nggak jadi beli, selama itu masih ada hak khiyar, kita jangan marah-marah, kita jangan menolak, kita harus menerimanya. Apalagi kalau kita di situ tidak dirugikan sama sekali. Wallahu taala alam bishawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.